Balasan bagi orang yang suka mengungkit sedekah. Agar pahala kebaikan tak hilang, waspadai hal ini. Salah satu dosa besar adalah mengungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Kebaikan yang dimaksud adalah berupa memberikan sedekah. Mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan termasuk dalam bentuk penyakit dan maksiat lisan. Bentuk mengungkitnya ini bisa banyak. Salah satunya bisa kepada masjid, ada donatur yang berkata, kok saya tidak menerima laporan keuangan, padahal saya selalu ngasih. Ini uangnya kemana? Ini termasuk dalam mengungkit kebaikan yang diberikan, ujar Ustaz Nizar Ba'dal Jabal dalam kajiannya di Masjid Nurullah Kalibata, Jakarta, belum lama ini. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 264 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka, perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ustaz Nizar menyebut ayat ini berhubungan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 262 tentang anjuran untuk bersedekah. Dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ustaz Nizar mengingatkan hubungan antara dua ayat ini. Sedekah merupakan hal yang baik dan akan mendatangkan kebaikan baik pada yang memberi dan menerima. Tapi hingga yang menerima merasa sakit hati akan ucapan tersebut. Ia pun menyebut ada yang mengatakan jika tutur kata yang baik dan menutupi aib seseorang lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti hati orang. Jangan engkau hapus pahala-pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit apa yang sudah diberi. Mengungkit apa yang sudah diberikan sama dengan orang yang bersedekah dengan ria dan seperti yang tidak beriman pada Allah pada hari akhir, lanjut Ustaz Nizar. Pahala sedekah adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah untuk ketaatan. Berbuat baik kepada seseorang akan menutupi kekurangan seseorang. Bagi pelaku sedekah akan mendapatkan pahala yang besar, di antaranya pahalanya digandakan hingga 700 kali lipat, bebas dari azab dan mendapat ampunan yang besar. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dituliskan, sedekah itu akan menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Ustaz Nizar pun menyebut, sedekah sama seperti air dan dosa seperti api. Orang yang bersedekah akan menggugurkan dosanya. Dia pun terbebas dari api atau azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengungkit-ungkit sedekah yang pernah diberikan akan mengurangi, bahkan menghapus pahala sedekahnya. Dia bahkan akan masuk dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi hidayah kepada orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya karena dia kufur akan nikmat dan kufur kepada Allah. Solusinya adalah tutur kata yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memiliki sesuatu ia akan beri, tapi kalau tidak memiliki sesuatu ia akan diam, ujarnya. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu menyebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan kepadanya.